Setelah melihat bagaimana perilaku anggota keluarga yang ada di rumah, bahkan anak yang masih balita pun mereka sudah bisa membantu saya minimal membereskan mainan mereka sendiri, bahkan membantu membereskan baju adiknya, ya, si kakak yang 5 tahun. Dia sudah bisa membantu saya melipat baju adiknya dan merapikan baju yang sudah diacak-acak sama adiknya sendiri. Kelas Berbenah Sadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uni Purwati, seorang ibu rumah tangga yang merangkap tugas sebagai seorang guru di SMP yang ada di salah satu kabupaten Provinsi Banten. Kelas KBS, kelas yang saya kenal 2 tahun yang lalu melalui sosmed. Kemudian saya tertarik untuk mengikutinya, apalagi kelas yang pertama adalah kelas Berbenah Sadis elementari, di mana saya harus membenahi rumah saya serta perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Ketika mengikuti kelas itu pertama kali, kondisi rumah saya ya bisa dikatakan sebenarnya karena sudah pernah mengikuti, jadi kalau dibilang berantakan ya nggak berantakan amat, tapi memang sih rasanya kurang mengenakan karena masih ada saja barang-barang yang tidak pada tempatnya. Apalagi ketika saya banyak tugas di sekolah maupun si kecil sedang rewel gitu ya, kadang-kadang saya nggak sempet megang, apalagi kami juga LDR. Jadi yang ada di rumah hanyalah saya dengan 2 balita, dibantu oleh 1 ART yang datang ketika saya mau berangkat kerja dan pulang setelah saya pulang mengajar, saya pulang bekerja. Bisa saya bayangkan betapa pusingnya gitu ya ketika saya pulang ke rumah, kondisi rumah itu anak-anak mainannya masih belum dibereskan gitu ya. Kemudian si kecil sudah minta digendong, sudah minta haknya. Maka dengan mengikuti kelas ini, mau tidak mau saya menjadi terpaksa, saya menjadi harus mau berusaha untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Meskipun di tengah perjalanan saya merasakan sempat dibilang frustasi, saya nggak mau ikut lagi gitu ya, tapi nggak tahu daya tarik apa yang saya dapat di KBS ini sehingga setiap saya sudah selesai mengikuti satu kelas, saya ingin mengikuti kelas yang lain. Meskipun ya itu dia, dalam perjalanannya saya pernah merasakan saya nggak sanggup untuk menyelesaikan kelas ini. Tapi setelah melihat bagaimana perilaku anggota keluarga yang ada di rumah, bahkan anak yang masih balita pun mereka sudah bisa membantu saya minimal membereskan mainan mereka sendiri, bahkan membantu membereskan baju adiknya, ya, si kakak yang 5 tahun. Dia sudah bisa membantu saya melipat baju adiknya dan merapikan baju yang sudah diacak-acak sama adiknya sendiri. Itu sudah sangat membahagiakan untuk saya, sangat membantu bagi saya. Kemudian perubahan yang dirasakan ketika kakak-kakaknya pulang dari pondok pesantren, mereka sudah bisa membagi tugas sendiri-sendiri, menyelesaikan tugasnya masing-masing tanpa saya pakai otot gitu ya. Alhamdulillah itu merupakan kerjasama yang baik yang bisa support sistem untuk saya. Pembelajaran yang saya dapat dari kelas ini sungguh amat sangat luar biasa, berguna dan bermanfaat untuk diri saya pribadi. Kemudian bisa saya tularkan kepada keluarga saya mengajak anak-anak saya, bahkan saya sempat berdialog kepada suami saya bagaimana untuk pembagian tugas. Alhamdulillah mereka dengan senang hati dan dengan support yang luar biasa mau mengerjakan tugas yang sudah kita bagi bersama. Hal yang paling saya sukai dari KBS adalah sadisnya. Meskipun sadis, tetapi mentornya tidak sadis.
Bahkan Mbak Ratu yang nyembur pun nyemburnya sangat elegan. Dan itu benar-benar bermanfaat untuk saya, keluarga saya, dan semoga bisa menginspirasi kepada semua keluarga yang ada di Indonesia. Yang tidak saya sukai datangnya dari diri saya sendiri. Mungkin niat saya yang belum kuat, mungkin waktu saya yang belum saya manage dengan sebaik-baiknya. Tapi saya percaya HBS bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh umat manusia. Terima kasih, saya Uning Purwati. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.